Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang salah seorang YouTuber Wahabi, ya, YouTuber Salafi Wahabi yang bernama yaitu Harry Pras. Ya, Harry Pras ini yang kerap menyerang amaliyah Aswaja, menyerang amaliyah Nahdlatul Ulama secara serampangan, secara membabi buta di channel YouTube-nya. Ya, ini jadi Harry Pras ini seorang YouTuber yang berideologi Salafi Wahabi. Ya, jadi sebagai corong dari Salafi Wahabi ini adalah seorang pemuda yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang sangat minim sekali, sangat bodoh tentang ilmu agama. Ini dia dengan beraninya gampang untuk menyalahkan amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yaitu warga Nahdliyin atau warga NU, termasuk menyerang berbagai macam amalan dari thariqah atau tasawuf. Ya, jadi apa saja yang tidak sepandangan dengan Harry Pras ini dianggapnya sesat, ya. Jadi disesatkan secara membabi buta. Nah, jadi Harry Pras ini seorang pesilat yang kemudian banyak membahas tentang konten agama. Jadi banting setir yang semula dia adalah seorang pesilat, kontennya itu tentang silat, kemudian berubah haluan karena sudah terkena yaitu virus atau doktrin Salafi Wahabi. Nah, ini berikut kita akan membongkar beberapa kesesatan dari Harry Pras, yaitu YouTuber Salafi Wahabi. Yang pertama, Harry Pras ini kenapa dianggap sesat? Karena Harry Pras ini belajar ilmu agama tanpa sanad. Jadi belajar ilmu agama dengan instan, ya, dengan instan, dengan hanya berbekal yaitu dari tokoh-tokoh Wahabi yang menjadi rujukan dia, ya, sehingga pemahaman agamanya ini sangat sempit sekali, sangat bodoh. Yang semula hanya pendidikan umum, ya, hanya membidangi tentang silat, kemudian dia menyulap dirinya menjadi seorang tokoh agama yang seolah-olah menempatkan dirinya ahli tentang agama. Seluruh hal yang berbau agama, siapapun tokohnya yang itu tidak sepaham dengan dia akan dicela habis-habisan di kanal YouTube-nya. Nah, jadi inilah bahayanya orang yang belajar ilmu agama tanpa sanad, tentunya tidak pernah mondok di pesantren. Jadi belajar agama ini tidak bertahap, tidak mulai dari yang dasar. Ini sangat fatal sekali karena rujukan atau referensinya sangat sedikit, sangat minim, hanya dari kalangan Wahabi. Ini sehingga siapapun dia di luar dari kelompok mereka ini akan dicap sesat, akan diserang secara membabi buta. Inilah kesesatan Harry Pras. Yang pertama adalah karena belajar agama tanpa sanad, ya, tidak pernah mengenyam pendidikan agama sebelumnya, tapi terkontaminasi dengan faham Wahabi, maka menyulap dirinya seolah-olah ahli hal apa saja tentang agama. Itu yang kedua. Ini kenapa Harry Pras ini termasuk sesat pemahamannya, karena dia ini sangat fanatik sekali, taklid buta, alias fanatik buta. Jadi hanya referensinya adalah tokoh Wahabi. Jadi ibaratnya hanya kata dalam tempurung, hanya satu kolam saja yang dia
yang dia bela mati-matian. Siapapun di luar dari kelompok Salafi Wahabi yang bukan menjadi pujaannya, yang bukan menjadi rujukannya, akan diserang habis-habisan. Inilah orang yang taklid buta, sehingga muncullah sikap fanatisme yang secara berlebih-lebihan, terlalu menuhankan tokoh-tokoh yang menjadi idolanya seolah-olah tanpa celah, tanpa bersalah, kemudian menyerang secara membabi buta siapapun di luar dari kelompok mereka. Nah, di luar dari kelompok Salafi Wahabi. Inilah bahayanya doktrin atau faham dari Salafi Wahabi. Ya. Nah, ini perlunya kita berikan pemahaman remaja-remaja kita, anak-anak muda kita, terutama yang tidak mondok di pesantren. Harapannya kita rangkul bersama, jangan sampai mereka lepas dalam belajar agama, tidak ada bimbingan, tidak ada yang mengarahkan. Nah, tentu ini sangat berbahaya. Ya, sehingga beragama bukan semakin waras, beragama bukan semakin moderat, tapi beragama semakin radikal, beragama semakin fanatik, ya, sehingga seolah-olah hanya kelompoknya yang layak untuk masuk surga. Ini bahannya doktrin Salafi Wahabi. Kemudian yang ketiga, kenapa Harry Pras ini dianggap sebagai sesat? Karena dia memiliki ideologi takfiri sebagaimana kaum Salafi Wahabi yang lainnya, ya, apalagi dia menjadi budak atau antek. Apa yang dikatakan oleh junjungannya itu langsung dibela mati-matian, sehingga gampang untuk mengecap sesat, bid'ah, kafirkan siapapun yang tidak sepaham dengan dia, terutama yang sangat dibenci oleh kelompok kalangan Salafi Wahabi, yaitu dalam pemahaman tentang tasawuf, tentang thariqah, tentang sufi. Ya, jadi inilah yang menjadi lahan atau menjadi bahan celaan, bahan ejekan, ya. Sumber menjadi ejekan dari kelompok Salafi Wahabi adalah dalam bidang tasawuf. Nah, dimana karena pemahaman yang sangat begitu minim, sangat begitu sempit, sehingga karena belum memahami tentang apa itu konsep tasawuf, thariqah, kemudian ma'rifat, hakikat, dan sebagainya, sehingga dengan begitu mudahnya lidahnya untuk menuduh sesat di luar kelompoknya. Ini yang perlu kita waspadai, yang harus kita antisipasi. Jangan sampai remaja-remaja kita, remaja kaum Nahdiyin ini sampai terkontaminasi menjadi korban Salafi Wahabi sebagaimana Harry Pras. Ya, jadi beragama bukan semakin damai, bukan semakin tentram, tapi hatinya senantiasa kemerungsung, hatinya senantiasa congkak, senantiasa sombong, senantiasa angkuh. Ya, karena sudah terhinggapi dalam dirinya sikap kesombongan, yaitu sikap fanatisme yang ini melahirkan adalah sikap yaitu sikap iblis, ya, karena merasa paling mulia, paling unggul di antara kalangan yang lain. Jadi watak dari Salafi Wahabi ini, apa yang dimiliki oleh Harry Pras, seorang corong atau budak dari Wahabi atau antek Wahabi ini, pokoknya apapun yang dikatakan oleh yang junjungannya atau idolanya, ini pokoknya dia senantiasa patuh tanpa berpikir lebih mendalam, tanpa harus menyaring tentang pemahaman atau konsep agama. Ya, jadi apapun yang dikatakan oleh junjungannya, tokoh-tokohnya, idolanya, yaitu idola Salafi Wahabi, langsung begitu saja diiyakan tanpa menyaring, tanpa kemudian menimbulkan sikap kritis. Nah, inilah yang melahirkan sikap fanatik yang pada intinya atau pada gilirannya adalah gampang untuk mengkafirkan, gampang untuk menuduh sesat. Ya, bukan karena ajaran tasawuf itu yang sesat, tapi karena tidak memahami tentang konsep tasawuf sebagaimana yaitu Harry Pras ini. Maka kita semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita rapatkan barisan. Jangan sampai anak-anak kita, anak keturunan kita, pemuda-pemuda kita, remaja kita yang mereka belajar agama, ini harus kita kawal, harus kita awasi, jangan sampai
terkontaminasi atau terkena virus Salafi Wahabi. Nah, ini sudah menjadi bukti faktanya demikian. Ini adalah salah satu tokoh muda yang terkena virus Salafi Wahabi, sehingga sangat membahayakan. Siapapun orang yang tidak sepaham pasti dituduh sesat. Bahkan tokoh-tokoh ulama kita, tokoh-tokoh kita seperti Gus Baha misalnya, kemudian Buya Yahya dan sebagainya, banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang kemudian diserang secara membabi buta, tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa punya etika, tanpa punya etikat untuk tabayun, langsung diserang di channel YouTube-nya. Itu adalah korban dari Salafi Wahabi. Kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita semuanya, anak keturunan kita semuanya selamat dari fitnah Wahabi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.